Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Suhartati. Dalam beberapa menit ke depan, insya Allah saya akan memaparkan cara menjadi penulis buku bagi pemula dengan teknik NLP. Materi presentasi kita kali ini di e-course ini, di antaranya kita akan membahas 4 pillars of NLP, 2 pilar NLP yang digunakan dalam teknik menulis buku, perubahan mental yang ingin dibangun menggunakan teknik NLP, the map is not the territory, problem yang dihadapi, mengetahui langkah-langkah menulis buku dari nol, dan cara menerbitkan buku. Yang pertama, 4 pillars of NLP. 4 pilar dari NLP terdiri dari outcome atau hasil, sensory acuity berbasis indrawi, dan behavioral flexibility atau fleksibel, terakhir rapport atau membangun kedekatan. Sadarkah Bapak Ibu bahwa setiap diri kita adalah seorang penulis? Bahkan ketika mengirim email, mengirim chat, maka disitulah ada kegiatan menulis. Jadi setiap kita sebenarnya adalah penulis. Tapi tidak semua penulis berhasil menjadi penulis. Tidak semua dari diri kita berhasil menjadi penulis buku. Padahal dalam hidup, minimal 1 kali setiap individu bisa menerbitkan buku. Bisa sebagai ladang pahala jariah, menebar ilmu bermanfaat ketika kelak kita wafat, atau waris ilmu bagi anak cucu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena tidak setiap diri kita memahami the map is not the territory, yang merupakan salah satu presupposisi dari NLP, yaitu the map is not the territory, di mana realitas senantiasa dimaknai oleh setiap orang dengan cara yang sangat beragam. Banyak orang beranggapan bahwa pekerjaan penulis itu sebagai pekerjaan serabutan. Menjadi penulis sebagai pekerjaan freelance, pekerjaan alternatif. Bahkan kalau boleh memilih, ia akan memilih bekerja sebagai pekerja kantoran. Sehingga ia akan beranggapan bahwa pekerjaan menulis itu pekerjaan freelance. Tapi tahukah Bapak Ibu untungnya bekerja menjadi seorang penulis, hasilnya dari pekerjaan sebagai seorang penulis? Jika ia berhasil menjual buku seharga Rp80.000 per buku, dan bukunya menjadi bestseller terjual 100.000 eksemplar, ia akan mendapatkan 8 miliar rupiah jika ia menerbitkan buku sendiri. Belum lagi jika Bapak Ibu membuat novel, lalu novel tersebut bestseller, dan novel Bapak Ibu diangkat ke layar lebar, menjadi sebuah film. Bayangkan berapa pendapatan tambahan Bapak Ibu sebagai seorang penulis. Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan di atas UMR, misalnya untuk level staff atau admin dengan gaji UMR 5,5 juta hingga 7 juta rupiah per bulan. Sebelum kita membahas lebih jauh teknik-teknik menulis, sekarang buatlah pertanyaan pada diri sendiri. Motivasi apa yang menjadikan Bapak Ibu ingin menjadi seorang penulis? Apa tujuan Anda ingin menjadi seorang penulis? Menurut Anda, siapa saja yang bisa menjadi seorang penulis? Apa manfaat menjadi seorang penulis? Dan
Buatlah outcome atau hasil, tujuan yang ingin dicapai dari sebagai seorang penulis. Lalu membuat desain skenario seperti apa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk menjadi seorang penulis. Untuk membuat motivasi ini bisa menggunakan dengan teknik NLP, yaitu metamodel. Salah satu pola dalam metamodel yaitu towards, away from, mendekati, atau menjauhi. Metaprogram adalah perubahan di bawah pikiran bawah sadar yang sifatnya mendalam. Motivasi Anda untuk menjadi seorang penulis, contohnya, saya ingin menjadi penulis yang sukses agar tidak dicap pengangguran oleh tetangga. Dalam hal ini, maksudnya adalah menjauhi kesulitan atau away from. Berikutnya, saya ingin menjadi seorang penulis yang sukses untuk menjadi profesi utama. Dalam hal ini, towards atau mendekati. Dua pilar NLP yang digunakan dalam teknik menulis buku kali ini yaitu membuat outcome dan sensori yang digunakan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, hal ini saya akan membahas tentang aktivitas pikiran manusia. Pikiran manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa 88% keputusan hidup manusia itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Dan di pikiran bawah sadar ini menyimpan memori permanen. Jika Bapak Ibu menggali lebih dalam, banyak manfaat yang didapat dengan mengakses pikiran bawah sadar. Di dalam pikiran bawah sadar juga dapat meningkatkan kreativitas dan intuisi. Selanjutnya, kita bahas mengenai membuat outcome atau hasil yang ingin dicapai. Contohnya, outcome-nya menjadi writer mastery, menjadi penulis buku yang diminati pembaca. Apa hubungannya dengan membuat outcome? Dengan mengakses pikiran bawah sadar, kita ingin meningkatkan kreativitas dalam menggali ide-ide penulisan. Pikiran bawah sadar ini seperti kebun. Jika kita menanamkan hal-hal baik, maka yang akan kita panen adalah hal-hal yang baik pula. Contohnya kita memiliki pikiran positif bahwa kita akan berhasil menjadi penulis yang sukses, maka hasilnya pun insya Allah akan menjadi hal yang apa kita pikirkan. Kita akan menjadi seorang penulis yang sukses pula. Setiap apa yang akan kita pikirkan, itulah apa yang akan kita dapatkan. Dua pilar NLP yang digunakan dalam teknik menulis buku. Satu, membuat outcome atau hasil. Dua, sensori yang digunakan. Memiliki outcome seperti berapa bab atau halaman target menyelesaikan penulisan buku yang ingin dicapai dalam 1 tahun. Berapa bab atau halaman target menyelesaikan penulisan buku yang ingin dicapai dalam 6 bulan. Berapa bab atau halaman target menyelesaikan penulisan buku yang ingin dicapai dalam 1 bulan. Berapa bab atau halaman target menyelesaikan penulisan buku yang ingin dicapai dalam 1 hari. Perubahan mental yang ingin dibangun menggunakan teknik NLP, the map is not the territory, seperti tadi yang telah saya sebutkan, bahwa the map is not the territory merupakan salah satu
Presuposisi dari NLP, di mana realitas senantiasa dimaknai oleh setiap orang dengan cara yang sangat beragam. Dimaknai dengan sangat beragam. Banyak orang beranggapan bahwa pekerjaan penulis itu sebagai pekerjaan serabutan, pekerjaan freelance, pekerjaan alternatif. Bahkan jika boleh memilih, setiap individu ingin bekerja sebagai pekerja kantoran. Tentunya sebagai seorang penulis, teritori penulis tidak seburuk yang dibayangkan atau dipersepsikan. Problematika seorang penulis di attitude, di mental, seperti bagaimana cara mendapatkan ide penulisan, tema apa yang akan ditulis, belum memiliki pengalaman menulis, belum menyadari bahwa pekerjaan seorang penulis menjanjikan. Ketika kita bicara the map is not the territory, tentunya teritori penulis tidak seburuk yang kita bayangkan atau dipersepsikan. Bagaimana cara mendapatkan ide penulisan, tema apa yang akan ditulis, belum memiliki pengalaman menulis, itu hanya ada di pikiran. Nyatanya, ketika kita terjun, berusaha melihat teritori, maka teritori tidak seperti yang kita bayangkan. Banyak penulis yang berhasil menerbitkan buku, bahkan sampai bestseller. Untuk itu kita harus ganti teritori kita. Ada yang tahu kenapa kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkan ide penulisan, tema apa yang akan ditulis, karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Aku mah apa? Begitu pula ketika kita merasa lebih dari orang lain. Kita cenderung meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Untuk itu, stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Bagaimana caranya agar kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain? Milikilah outcome atau hasil. Berapa target yang ingin dicapai? Ketika teman-teman memiliki target atau goals, seperti berapa target menyelesaikan penulisan buku dalam setahun, berapa target menyelesaikan penulisan buku dalam 6 bulan, berapa target per bulan, berapa target per hari. Ketika kita punya target, kita tidak bersaing dengan orang lain. Kita fokus pada target kita sendiri. Jika tidak memiliki outcome atau hasil, teman-teman sibuk memikirkan target orang lain. Sirik dengan capaian orang lain, tidak mau orang lain maju. Siapa di sini Bapak Ibu yang ingin hidupnya terencana, bebas dari ketakutan, bebas dari kecemasan? Coba tunjuk tangan. Ketika kita punya outcome, kita punya skenario. Coba kita lihat pada sebuah sinetron atau film. Aktor dan aktrisnya berakting memerankan perannya dengan sangat lancar, yakin, tidak ragu. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki skenario dan memiliki alur ceritanya. Mereka tidak ada ragu, tidak ada cemas, tidak ada ketakutan, karena mereka sudah memiliki alur skenarionya. Siapa di sini yang ingin memiliki skenario? Untuk itu, mulai dari sekarang, apapun ikhtiar seperti ingin menjadi penulis, siapkan oleh Bapak Ibu skenarionya. Siapkan outcome-nya. Selain mempunyai outcome, ada orang yang tidak menjalankan sensori dengan tepat.
Ada indera penglihatan, ada indera pengecap, ada indera perasa. Ketika dia tergoda dan tidak menjalankan sensori, misalnya salah dengar, salah lihat, dia bisa keluar dari track outcome-nya. Maka orang tersebut bisa lama mencapai outcome-nya. Indera penting untuk menangkap informasi. Misalnya, untuk menggali ide penulisan dengan teknik NLP sensori menggunakan aspek modality, pergunakan 5 panca indera. Catat di buku apa yang ditangkap oleh sensori indrawi. Foto apa yang ditangkap oleh sensori indrawi. Rekam video apa yang ditangkap oleh sensori indrawi. Apa saja yang dimaksud dengan sensori aspek modality? Sensori acuity atau ketajaman panca indera seperti visual, penglihatan, audio, pendengaran, kinestetik, sensasi rasa, olfaktori penciuman, gustatori pengecapan. Contohnya Bapak Ibu sedang melakukan perjalanan, baik keluar kota atau keluar negeri. Gunakan sensori aspek modality. Lihat pemandangan yang terjadi, lalu catat di buku, di foto, direkam. Yang semua perjalanan itu, pengalaman Bapak Ibu dalam melakukan perjalanan itu bisa menjadi ide penulisan. Contoh lain, apa yang membuat Bapak Ibu dapat dari menerbitkan buku? Misalnya tadi, dengan 100.000 eksemplar, dengan harga buku Rp80.000 per buku, Bapak Ibu bisa mendapatkan pendapatan 8 miliar dengan menerbitkan buku sendiri. Atau jika terjual 100 eksemplar dengan harga buku Rp80.000 per buku, Bapak Ibu mendapatkan pendapatan 8 juta. Mau untuk apa uang hasil penjualan buku? Misalkan Bapak Ibu ingin membeli mobil. Coba cari gambar mobil impian Bapak Ibu, lalu cetak fotonya. Tempel di bingkai, diletakkan di dalam kamar Bapak Ibu. Jadikan gambar mobil itu wallpaper di HP. Jadi setiap saat Bapak Ibu melihat mobil impian tersebut. Nah, apa yang Anda lihat setiap saat akan terekam di pikiran bawah sadar. Ingat seperti yang saya sebutkan tadi, pikiran bawah sadar itu menyimpan memori permanen. Dan 88% pikiran bawah sadar mempengaruhi keputusan dalam kehidupan Bapak Ibu. Untuk itu, penting sekali untuk memasukkan hal-hal positif di dalam pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Sehingga apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar mobil itu, yang Bapak Ibu rasakan, tersimpan, terekam di pikiran bawah sadar Bapak Ibu, sehingga memotivasi Bapak Ibu untuk meraih kesuksesan. Memotivasi Bapak Ibu untuk semangat melakukan pekerjaan sebagai seorang penulis. Itu salah satu contoh menjalankan sensori indera penglihatan, yaitu mata. Belum lagi menjalankan sensori dari indera yang lain, seperti indera pendengaran telinga. Telinga kita harus mendengarkan hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang positif. Contohnya mendengar motivasi dari penulis hebat,
mengikuti kelas-kelas menulis. Itulah cara yang benar untuk menjadi seorang penulis yang handal bagi pemula. Selanjutnya, mengetahui langkah-langkah menulis buku dari nol, seperti menggali ide penulisan, menentukan fiksi atau non-fiksi, gaya penulisan, menentukan judul buku, menentukan segmen pasar, struktur buku non-fiksi praktis, struktur buku fiksi, unsur buku fiksi, membuat pembaca penasaran, buku paling diminati di tahun 2025, cara menerbitkan buku. Yang pertama, menggali ide penulisan. Ide penulisan bisa didapat mengenai apa yang Bapak Ibu ketahui, alami, dan kuasai. Misalnya dari pengalaman Bapak Ibu sendiri. Tekniknya dengan membuat mind mapping, free writing, dan daftar masalah. Mind mapping adalah teknik mencatat atau merancang ide dengan cara memetakan pikiran secara visual. Dalam menulis cerita, mind mapping bisa digunakan untuk menggali ide cerita, menentukan tokoh, konflik, dan latar, merancang alur cerita. Contoh pengalaman pribadi atau klien mengatasi kecemasan jika Bapak Ibu adalah seorang psikolog, psikiater, atau hipnoterapis. Bapak Ibu bisa mencatat daftar masalah klien dan menjadikan ide penulisan. Menggali ide penulisan selanjutnya dengan seperti yang sebelumnya saya jelaskan, dengan menggunakan sensory aspect modality. Gunakan 5 panca indera Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu dengar, rasakan dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam pengalaman hidup, baik Bapak Ibu sendiri, keluarga, teman, kerabat. Bisa Bapak Ibu gali sebagai ide penulisan. Menggali ide penulisan berikutnya bisa mendapatkan dari sumber buku. Sumber buku itu minimal 20 buku terkait tema yang akan ditulis dan yang sudah memiliki ISBN. Bisa berupa buku fisik atau berupa buku e-book. Bukan bermaksud untuk memplagiat isi buku orang lain, tapi untuk menggali ide-ide. Karena pastinya setiap penulis itu, walaupun temanya sama, tapi bentuk penulisannya dan ceritanya berbeda-beda. Bahkan setiap cerita hidup orang itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Selanjutnya menentukan fiksi atau non-fiksi. Fiksi adalah cerita karangan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi bisa saja terjadi dalam kehidupan nyata karena mengandung kebenaran universal. Cerita fiksi bisa didasari dari riset yang mendalam, ada dasarnya, dan menggunakan visualisasi atau imajinasi. Contohnya novel yang berdasarkan cerita tentang abad pertengahan. Tiap penulis diharapkan melakukan riset terhadap cerita rakyat di suatu negara atau riset sejarah seperti seperti apa bentuk pedangnya jika terjadi peperangan dalam cerita tersebut, kostum yang digunakan, dideskripsikan seperti apa, latar tempat ceritanya, dan lain-lain. Cerita non-fiksi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan peristiwa nyata, bukan hasil imajinasi, dan disusun dengan tujuan menyampaikan informasi pengetahuan atau pengalaman nyata.
Contoh buku non-fiksi adalah buku yang saya buat sendiri dengan judul Law of Attraction, Cara Efektif Mewujudkan Impian Keliling Eropa dan Inggris, dilengkapi dengan praktek jurnal bersyukur. Ide penulisan ini berdasarkan pengalaman pribadi. Gaya penulisan untuk fiksi bersifat naratif, deskriptif, dan emosional. Non-fiksi mengandung informatif, ringkas, dan sistematis. Menentukan judul buku. Kriterianya diantaranya judul buku itu harus menarik, relevan, emosional, unik, bahkan bisa diangkat dari cerita-cerita yang sedang viral saat ini. Contoh judul non-fiksi dengan tema mengatasi gangguan kesehatan mental seperti judulnya Tenanglah Hatimu Tak Sendirian atau 21 Hari Merdeka dari Stres. Selanjutnya menentukan segmen pasar. Pertanyaannya, siapa pembaca saya? Usia, jenis kelamin, gaya bahasa mereka. Tentunya gaya bahasa target pasar remaja dan dewasa sudah pasti berbeda. Contoh membuat segmen pasar lebih spesifik seperti perempuan usia 25 hingga 45 tahun dengan masalah burnout atau overthinking. Ini untuk tema buku yang terkait kesehatan mental. Struktur buku non-fiksi praktis berisi kata pengantar, definisi, apa itu stres contohnya dengan tema kesehatan mental, teknik mengelola stres, disertai studi kasus, pengalaman dari diri sendiri, keluarga atau klien, dan membuat jurnal. Struktur buku fiksi praktis, buku tersebut berisi diantaranya pembukaan, konflik utama, perjalanan tokoh, klimaks, dan resolusi. Unsur buku fiksi terdiri dari karakter tokoh, protagonis, antagonis, latar dan suasana, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita dari awal hingga akhir. Ada beberapa jenis alur. Alur maju, cerita bergerak dari awal ke akhir secara kronologis. Alur mundur, cerita dimulai dari akhir lalu mengulas masa lalu. Alur campuran, kombinasi antara maju dan mundur. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat suatu film atau novel yang ceritanya tiba-tiba dia sudah usianya tua, lalu flashback ke masa muda. Nah, alurnya itu alur mundur, cerita dimulai dari akhir, lalu mengulas masa lalu. Selanjutnya, unsur buku fiksi ada plot. Plot adalah struktur keseluruhan cerita yang terdiri dari beberapa tahapan seperti eksposisi, pengenalan tokoh, latar, dan situasi awal. Konflik, konflik muncul, mulainya masalah. Klimaks, titik puncak ketegangan cerita. Anti klimaks, masalah mulai mereda. Resolusi, masalah selesai dan cerita ditutup. Yang kelima, memunculkan emosi dan terkoneksi dengan pembaca. Bapak Ibu, jika membuat cerita fiksi dan membuat pembacanya menangis, emosi atau marah, Bapak Ibu sudah memunculkan emosi dan buku novel tersebut terkoneksi dengan pembaca. Selanjutnya membuat pembaca penasaran, munculkan konflik secara bertahap, buat kutipan atau testimoni di awal penulisan, dan buat cerita relatable. Sebelum menulis, Bapak Ibu bisa melakukan riset kecil-kecilan, buku apa yang paling diminati di 1 tahun terakhir, di antara tahun 2024 dan di tahun 2025, dengan melakukan pengecekan di penerbit ternama di mall-mall, di bagian bestseller. Coba Bapak Ibu lihat
kriteria buku seperti apa yang ada di bagian buku bestseller. Bapak Ibu bisa mendapatkan ide, menuliskan tema yang akan diangkat di penulisan Bapak Ibu di bagian buku bestseller. Atau Bapak Ibu juga menghadirkan buku itu untuk menjawab permasalahan masyarakat saat ini, seperti meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya gangguan kesehatan mental. Contoh buku yang bisa ditulis seperti buku terkait self-love, self-development, membangun bisnis dari nol, menciptakan peluang kerja di tengah sulitnya mencari kerja. Cara menerbitkan buku ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan seperti self-publishing, artinya menerbitkan buku secara mandiri tanpa melalui penerbit besar atau major publisher. Indie publisher adalah penerbit independen, yaitu penerbit kecil atau menengah yang bukan bagian dari grup penerbit besar atau major publisher, tetapi tetap membantu proses penerbitan buku penulis. Major publisher adalah penerbit besar dan mapan yang sudah memiliki reputasi kuat, jaringan distribusi luas, dan biasanya menerbitkan buku secara selektif berdasarkan kurasi ketat. Untuk major publisher biasanya membutuhkan proposal. Bapak Ibu bisa membuat proposal yang bisa dikirim ke major publisher yang berisi sinopsis, target pasar, keunggulan dari buku yang Bapak Ibu buat. Yang proposal tersebut bisa disesuaikan dengan syarat permintaan major publisher. Saya sendiri untuk menerbitkan buku saya menggunakan pilihan indie publisher, saya mencari penerbit kecil atau menengah yang bukan bagian dari grup penerbit besar, tapi tetap membantu proses penerbitan buku yang saya tulis. Aksi nyata, Bapak Ibu buat aksi nyata langsung setelah mengikuti e-course ini. Dengan disiplin, dalam jangka waktu, Bapak Ibu buat outcome, desain skenario, 3 bulan ke depan, buku Bapak Ibu harus selesai. Dan setiap hari Bapak Ibu menulis 15 menit per hari. Tulis dari hati dan konsisten. Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki banyak ide di kepala tentang apa yang akan Bapak Ibu tulis. Paling tidak, cerita pengalaman hidup Bapak Ibu bisa menjadi ide penulisan buku Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, satu buku selesai lebih baik dari 1000 ide. Semangat menulis! Jika ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan lebih lanjut, bisa menghubungi saya di nomor telepon atau nomor WA ini atau email ini. Terima kasih. Semoga e-course ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.